Kalau sebelumnya kita sudah mengeksplor laut Kepulauan K, saya juga penasaran dengan muaranya. Kami pun turun dari dermaga di Desa Efu, Kabupaten Maluku Tenggara. Saya akan mencoba dengan teknik fly fishing. Semoga mendapatkan hasil ya. Tiba di muara, mata langsung dimanjakan oleh pemandangan yang begitu indah. Tempat-tempat yang diyakini menjadi persembunyian ikan, entah di balik ranting tumbang, tepian berair dangkal, atau kedalaman yang tenang. Saya pun tidak sabar untuk melempar umpan flies yang bermain di permukaan. Dan sambaran pun datang. Wah, strike! Tarikannya langsung menekan kuat, gerakannya liar dan agresif. MG Bang Jai, mantap! Akhirnya, perlawanan dari sang predator berhasil saya tuntaskan. Seekor MJ berhasil saya taklukkan. Dia masih satu jenis sama primadonanya casting, Lujanus Goldie atau Black Bass. Nah ini Mangrove Jack, masih saudaraan mereka nih. Kan bentuknya sama tuh, tapi dia nggak bisa sampai segede Black Bass. Tapi tarikannya lumayan lah, lumayan luar biasa. Mantap. Oke, kita cari lagi nih. Kayaknya masih jam makan dia nih. Air mulai surut, juga matahari udah mulai turun. Saya yakin nih pasti ada sambaran lagi. Mancing mana strike back. Mantap. Ini dia Mangrove Jack. Kita rilis kembali. Supaya semakin lestari, ikan di muara ini saya rilis saja ya. Mantap. Oke. Mantap. Sehat dia. Dari perahu sebelah, permainan umpan milik Randy juga membuahkan hasil. Strike! Tapi sepertinya tenaga ikan tidak begitu besar. Dengan mudahnya, Randy menaklukkan sang predator. Seekor barakuda menjadi strike pertama untuk perahu ini. Luar biasa. Dapat nih ikan barakuda di muara. Mancing mania, strike back, mantap. Wijaya yang berada di bagian belakang perahu juga berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Strike! Wadah. Kali ini ia menggunakan umpan dalam crank. Sambaran dari ikan cukup mengagetkan. Semoga saja hasil yang didapatkan besar ya Strike Big Mania. Masih bang. Masih. Wah. MJ. Kembali seekor MJ atau Mangrove Jack kembali dinaikkan. Mantap. MJ lagi. Luar biasa, sorry. Sabar. Nah. Pas kutukan boncos dah. MJ lagi Bang Jai. Awas Bang, treble-nya Bang. Ini dia biasanya ikan ini kalau udah ketemu satu, kita ketemu kayunya biasa ada beberapa ekor di situ karena dia agak semi koloni gitulah. Kalau di dalam ya, kalau di muara biasa dia kalau udah gede sendiri dia. Tapi kalau masih ukuran segini, warnanya tuh lihat tuh cakep, merah sekali, cakep bakau. Mangrove Jack luar biasa. Ini kan juga ganas sekali. Apa aja yang lewat disambar. Kalau lagi waktunya. Ini udah mulai gerimis. Ya udah cukup ya Bang, hari juga udah mulai gelap, bukan gerimis tuh, hujannya udah deras tuh di sana tuh. Oke, kayaknya udah cukup lah ya. Siap. Ini juga udah gelap. Ayo, mancing mana strike back. Mantap. Ayo Bang. Uniknya, MJ termasuk ikan Yuri Halil atau bisa beradaptasi di air tawar, payau maupun asin. Karena itu, kadang bisa ditemukan jauh di dalam sungai, bahkan puluhan kilometer dari laut. Nampaknya umpan minnow milik Vikas juga mendapatkan sambaran. Strike!
Perlawanan cukup sengit, namun Vikas tetap Oke, mancing mana strike back? di muara, warnanya cenderung merah tua kecoklatan. Tapi di laut atau karang, tubuhnya bisa lebih keperakan dengan semburat merah terang tergantung kondisi airnya. Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat luar biasa. Salah satunya di tempat saya memancing kali ini, yaitu di Kepulauan Kei, Maluku. Kebetulan saat ini sedang diadakan Festival Meti Kei. Meti adalah sebuah fenomena alam di mana air laut dapat surut hingga mencapai 2 km dari pinggir pantai. Nah, salah satu rangkaian yang ditunggu-tunggu adalah Goyang Meti Kei. Sebanyak 52 kelompok peserta memeriahkan acara ini, baik dari anak-anak maupun dewasa. Goyang Meti Kei tidak hanya sekadar gerakan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat. Di tengah tawa dan irama musik tradisional, semua orang bersatu di atas pasir putih. Begitu acara dimulai, warga langsung antusias untuk turun ke pinggir pantai berburu ikan yang disebut kurkuran. Nah, di lokasi kita buat mana ikannya nih, di sepanjang karang yang kelihatan karena airnya surut. Jadi kalau bulan Oktober, di ini ada fenomena alamnya itu air surutnya bisa jauh sekali sampai ke sana tuh. Kita di sekitar 500 meter bawah sana. Ada yang juga pantai yang sampai 2 km surutnya. Di lokasinya nih, saya mau cobain ya. Tradisi ini dilakukan saat air laut beranjak pasang. Namun saya agak kesulitan karena belum tahu bagaimana cara untuk memanahnya. Mata harus jeli karena ikan tidak selalu terlihat jelas. Bayangannya bisa menipu, karena bias cahaya air membuat posisi ikan tampak lebih tinggi dari aslinya. Nah, ini nih ikan yang dicari nih. Sebesar gini ikannya. Udah manahnya masih belajar, ikannya targetnya sebesar gini. Ikan kurkurat adalah ikan sejenis gobi. Ikan ini biasa menempel pada karang atau bersembunyi di sela-sela karang yang sempit. Namun sepertinya ini bukan harinya saya nih. Hujan yang sudah mulai turun semakin menyulitkan pandangan saya. Nih, hujan-hujan, pesertanya masih semangat semua tuh lihat. Ramai sekali di atas karang ini. Masih pada nyari semua. Oh, tuh ada tuh. Mudah-mudahan kena ya. Wah, leset, sulit. Fun kurkurat bukan sekadar acara memanah, tapi terdapat pesan bahwa di Kei Laut bukan hanya tempat mencari rezeki, melainkan bagian dari jiwa dan kehidupan itu sendiri. Sebuah pesta alam yang unik dan hanya bisa ditemukan di Kepulauan Kei.